wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bidirasati hadzal kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar, dalam hal ini Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pembahasan terakhir kita pada pengajian sebelumnya mengenai pandangan ulama terdahulu, jama'atun minal mutaqaddimin, sekelompok ulama dari kalangan ulama mutaqaddimin tidak menyukai mengkhatamkan Quran dalam sehari semalam. Itu didasari dengan adanya hadis Nabi yang mengatakan la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin. La yafqah, tidak akan mampu memahami Al-Quran orang yang membaca Al-Quran fi aqalla min thalathin, kurang dari 3 hari. Dengan adanya hadis ini, sebagian ulama dari kalangan al-mutaqaddimin tidak menganjurkan mengkhatamkan Quran sehari semalam. Kenapa? Karena prinsipnya Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, untuk dipelajari, untuk dikaji, dan pada akhirnya untuk diamalkan. Sehingga
bila kita menyibukkan diri mengkhatamkan Quran sehari semalam, dikhawatirkan tidak ada kesempatan untuk mengkaji Al-Quran. Padahal tujuan utamanya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran diturunkan penuh berkah, yang tujuannya agar kita mentadabburi dan mempelajari kandungan Al-Quran. Memang baik sering-sering baca Quran, tetapi bila hanya membaca tanpa memahami, sepertinya masih perlu ditingkatkan semangat untuk memahami. Karena memang tujuan utamanya adalah gimana caranya kita bisa memahami, mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Selanjutnya kita lihat penjelasan ulama dari bacaan berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa amma waqtul ibtida'i wa amma waqtu al-ibtida'i wal khatmi, adapun waktu memulai dan mengkhatamkan Al-Quran. Adapun waktu memulai dan mengkhatamkan Al-Quran, artinya kapan sebaiknya kita memulai baca Quran dan kapan sebaiknya kita khataman Quran. Kapan kita memulai bacaan, kapan kita mengkhatamkan bacaan. Fahuwa ila khiratil qari'i, itu kembali kepada pilihannya yang membaca. Itu kembali kepada pilihannya al-qari, pilihannya orang yang membaca. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan mutlak kapan kita memulai, kapan kita mengkhatamkan Al-Quran. Kembali kepada kesempatan masing-masing pembaca. Boleh mulai hari Ahad, boleh mulai hari Senin, boleh mulai hari Selasa, dan seterusnya. Demikian juga dengan mengkhatamkan Quran. Boleh mengkhatamkan di siang hari, atau di pagi hari, atau di sore hari, bahkan boleh mengkhatamkan Quran di malam hari. Intinya adalah kembali kepada pilihan qari, pilihan pembaca. Hanya saja di sini ada tambahan penjelasan. Fa in kana mimman yahtamiful fa in kana mimman yahtimu fa in kana mimman yahtimu fil usbu'i marratan, namun jika dia termasuk orang yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan, jika dia termasuk orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan, artinya khatam bacaan Qur'annya sekali dalam 7 hari, maka salah satu alternatif pilihan yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah faqad kana Utsman radhiyallahu anhu, maka sungguh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yabtadi'u lailatal jumu'ati, beliau memulai bacaan Al-Qur'annya pada malam Jumat, wa yakhtimu lailatal khamisi, dan mengkhatamkan bacaan Qur'annya pada malam Kamis. Jadi Imam Nawawi menyampaikan terkait kapan waktu kita memulai bacaan, kapan waktu kita mengkhatamkan bacaan, itu tidak ada ketentuan mutlak, kembali kepada pilihannya yang membaca, terserah kapan waktunya. Hanya saja bila yang membaca ini termasuk orang yang ingin mengkhatamkan Quran sekali dalam 7 hari, sekali dalam sepekan, maka salah satu tawaran pilihan, alternatif pilihan yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah faqad kana Utsman radhiyallahu anhu
bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yabtadi'u lailatul jumu'ah, beliau memulai bacaan Al-Qur'annya pada malam Jumat, wa yakhtimu lailatul khamis, dan mengkhatamkan bacaannya pada malam Kamis. Jadi tepat 7 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tepat 7 hari khatam Al-Quran sekali. Artinya apa? Ini salah satu alternatif pilihan, dan ini bisa termasuk sesuatu yang baik untuk diamalkan, bahkan bisa menjadi bagian daripada sunnah. Kenapa? Karena ini adalah kebiasaan Utsman bin Affan, yang notabene Utsman adalah sahabat Nabi, sementara perilaku dan perkataan sahabat itu juga bisa dianggap sebagai hadis, sekalipun hadisnya bukan hadis Nabi, bukan hadis marfu, tapi disebut sebagai hadis. Kalau dari sahabat, hadis mauquf. Artinya apa? Bila kita belum bisa menjadi pewaris Nabi, paling tidak berupayalah menjadi pewaris sahabat Nabi. Paling tidak ini adalah contoh yang dicontohkan oleh Utsman, bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Tapi bukan berarti harus seperti ini. Boleh saja kita mulai di malam Ahad, nanti selesai khatam Quran di malam Sabtu. Boleh jadi kita mulai di hari Jumat, nanti khatamnya di hari Kamis. Artinya kembali kepada pilihan masing-masing. Cuma untuk lebih mempertegas, ada salah satu metode yang termasuk metode yang cukup banyak diamalkan oleh para qurra dan para hufaz, cukup banyak diamalkan oleh para pembaca dan para penghafal-penghafal Quran. Pertanyaan, metode apa itu? Mengkhatamkan Quran minimal sekali dalam sepekan dengan menggunakan metode yang disebut dengan istilah fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Apa maksudnya fami bisyauqin? Dari segi bahasa, fami artinya mulutku, bisyauqin dengan kerinduan, artinya mulutku ini selalu rindu baca Quran. Fami bisyauqin, mulutku penuh dengan kerinduan untuk selalu baca Quran. Tapi sebenarnya itu rumus khataman Quran. Bagaimana caranya? Fami bisa ditulis, coba tulis pakai bahasa Arab. Fami, huruf fa, mim, baru ya. Fami bisyauqin, huruf ba, shin, waw, kaf. Fami bisyauqin. Jumlah hurufnya ada 7. Jelas ya? Fami bisyauqin. Jumlah hurufnya ada 7. Itu simbol 7 hari. Bagaimana maksudnya? Hari pertama mulailah bacaan Al-Quran dari surah yang nama surahnya diawali dengan huruf fa. Maksudnya mulai dari surah Al-Fatihah. Hari pertama. Hari pertama baca mulai dari surah Al-Fatihah. Hari kedua mulai bacaan dari surah yang diawali dengan huruf mim. Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Jadi hari pertama Al-Fatihah sampai sebelum Al-Ma'idah. Hari kedua mulai dari surah Al-Ma'idah. Kemudian hari ketiga mulai dari surah yang diawali dengan huruf ya. Surah Yunus ya. Surah Yunus juz 11 ya. Hari ketiga. Jadi hari kedua Al-Ma'idah sampai surah At-Taubah. Kemudian hari ketiga mulai dari surah Yunus. Kemudian hari keempat huruf ba, bisyauqin. Huruf ba adalah mulai dari surah yang diawali dengan huruf ba, yaitu surah Bani Israel. Surah Bani Israel artinya surah Al-Isra, surah Subhana, berarti juz 15. Jadi hari ketiga surah Yunus,
sampai sebelum surah Al-Isra. Hari keempat mulai dari surah Bani Israel yang merupakan nama lain dari surah Al-Isra. Kemudian hari kelima mulai dari huruf Shin, huruf nama surah yang diawali dengan huruf Shin, surah Asy-Syu'ara. Mulai dari surah Asy-Syu'ara. Kemudian hari keenam mulai dari surah yang diawali huruf waw, Was-Saffat. Ya. Huruf waw, Was-Saffat. Kemudian hari terakhir, hari ketujuh, mulai dari surah yang diawali dengan nama surah huruf Qaf. Surah apa itu? Qaf. Ya. Qaf. Mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Selesailah bacaan Quran 30 juz dalam 7 hari. Itu salah satu metode yang diterapkan oleh banyak ulama. Istilahnya fami bisyauqin. Tapi kapan waktunya, kapan dimulai, kapan khatamannya, fahuwa ila khiratil qari, kembali kepada pilihan pembaca. Tapi salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Imam Nawawi, bila kita ingin mengkhatamkan Quran sekali dalam sepekan, beliau memberi contoh Utsman bin Affan memulai bacaan pada malam Jumat dan mengkhatamkan bacaan pada malam Kamis. Ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan kita. Wa qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata, fil Ihya'i, dalam kitabnya Al-Ihya. Maksudnya Al-Ihya di sini dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Ya. Dalam kitab Al-Ihya'i, maksudnya kitab Ihya Ulumiddin. Imam Al-Ghazali mengatakan al-afdalu, yang paling afdal atau sebaiknya, ayyakhtima khatmatan bil-laili. Sebaiknya atau paling afdalnya, ia mengkhatamkan Al-Quran sekali di malam hari, wa ukhra bin nahari, dan juga sekali di siang hari. Artinya kalau bisa diatur waktu khatamannya. Kadang khatamannya di malam hari, kadang khatamannya di siang hari. Pertanyaan, untuk apa? Jawabannya, agar siang dan malam ini bisa menjadi saksi di hari kemudian bahwa kita pernah mengkhatamkan Quran di dalamnya. Jadi sesekali kita khatamkan Quran di malam hari, sesekali kita khatamkan Quran di siang hari. Pertanyaan, mengapa demikian? Itu merupakan isyarat, mudah-mudahan siang dan malam ini bisa menjadi saksi nanti di hari kemudian bahwa kita pernah mengkhatamkan Quran di dalamnya. Karena pastinya segala apa yang ada di sekitar kita pada akhirnya itu akan menjadi saksi di hari kemudian. Ya. Segala apa yang ada di sekitar kita pada akhirnya itu akan menjadi saksi di hari kemudian. Karenanya waktu dan tempat kita mesti isi dengan sekian banyak kebaikan agar waktu dan tempat itu bisa menjadi saksi kebaikan kita nanti di hari kemudian. Allahumma amin. Wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal itsnaini, dan dia menjadikan khataman Quran di siang hari. Artinya ketika ingin mengkhatamkan Quran di siang hari, maka sebaiknya memilih yaumal itsnaini, memilih hari Senin. Ini salah satu tawaran yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya kalau mau khataman Quran di siang hari, sebaiknya khatamannya di hari Senin. Kapan waktunya di hari Senin? Upayakan khatamannya fi rak'atai al-fajri, pada 2 rakaat sebelum subuh. Artinya 2 rakaat sunnah. Ketika disebut rak'atai al-fajr, yang disebut itu bukan salat subuhnya, tapi yang disebut adalah salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Jelas ya? Kalau disebut 2 rakaat fajar, yang dimaksud itu bukan salat subuhnya, tapi yang dimaksud adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
Jadi boleh khatamannya di dalam salat, au ba'dahuma, atau setelah melaksanakan 2 rakaat itu baru khataman. Wa yaj'alu khatmatal laili, dan menjadikan khataman di malam hari. Artinya ketika ingin mengkhatamkan Quran di malam hari, sebaiknya memilih Lailatul Jumu'ati, memilih malam Jumat, fi rak'atail maghribi, dan itu khatamannya di dalam 2 rakaat maghrib. Maksudnya 2 rakaat maghrib di sini 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, au ba'dahuma, atau setelah melaksanakan salat sunnah ba'diyah itu. Pertanyaan, mengapa khataman di siang hari memilih di waktu subuh? Mengapa khataman di malam hari memilih waktu maghrib? Jawabannya, liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu, agar dia menghadapi awal siang dan akhir siang. Artinya khatamannya di subuh hari sebagai pengharapan mudah-mudahan hari itu penuh dengan keberkahan. Dihatamkan di waktu maghrib ketika khataman malam hari, mudah-mudahan malam itu penuh dengan keberkahan karena diawali dengan kebaikan. Subuh khataman Quran sebagai awal untuk memasuki hari itu, supaya di hari itu selalu mendapatkan keberkahan. Di waktu maghrib khataman Quran supaya di malam itu juga penuh dengan keberkahan. Tapi lagi-lagi ini adalah alternatif pilihan, ya. Pilihan bukan berarti keharusan. Kembali kepada khiratil qari, kembali kepada pilihannya pembaca dan kesempatannya pembaca. Bahkan sedikit informasi, alhamdulillah, adik-adikmu semua yang ada di kampus 1 di dalam, utamanya santriwati, itu dalam 10 hari terakhir ini, utamanya 10 awal Zulhijjah, mereka khataman Quran. Jadi di dalam, di santriwati kampus 1, alhamdulillah, mereka dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini mereka mengkhatamkan Quran. Bagaimana caranya? Karena 10 hari pertama Zulhijjah itu termasuk hari yang mulia. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashr." Kata Nabi, tidak ada hari yang ditempati melakukan amal saleh, tidak ada hari yang ditempati melakukan kebaikan di dalamnya, ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama Zulhijjah. Berarti 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari yang mulia. Karena jumlahnya 10, akhirnya kita sampaikan ke mereka, upayakan 10 hari ini bisa khataman Quran. Dengan cara, mulai hari pertama sampai hari ke-10 nanti, setiap hari baca Quran 3 juz. Setiap hari baca Quran 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Pada akhirnya sampai hari ke-10 baca 3 juz, sehingga genaplah 30 juz. Dan alhamdulillah itu rutin. Mereka berjamaah membaca, duduk di dalam musalla, ada satu yang pimpin supaya matanya melihat, telinganya mendengar. Jadi bukan sama-sama membaca tanpa ada yang pimpin. Jadi bacaannya teratur karena ada yang memimpin di depan, supaya mata melihat, telinga mendengar, sehingga dengan demikian matanya juga khataman, telinganya juga khataman karena mendengar suaranya yang memimpin, plus dia juga khataman bacaannya. Jadi mulutnya khatam, matanya khatam, telinganya khatam. Mengapa itu kita sampaikan? Lagi-lagi tidak ada tujuan kecuali agar mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini santriwati. Semestinya mahasiswa, mahasantri begitu, bahkan lebih dari itu. Ini santriwati. Ini cundeke-cundeke gitu, kecil-kecil yang unyu-unyu. Ternyata mereka melakukan. Semestinya kita ini yang ini, ya, yang lebih besar, mestinya jauh lebih besar semangatnya
untuk melakukan kebaikan. Sebelum lanjut, sedikit tambahan penjelasan. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari yang mulia. Tapi ternyata 10 terakhir Ramadan juga waktunya mulia. 10 terakhir Ramadan waktu yang mulia, 10 hari pertama Zulhijjah juga waktu yang mulia. Dua-duanya sangat mulia. Sehingga terkadang ada yang bertanya, bagaimana caranya mempertemukan? Yang satu mengatakan 10 pertama Zulhijjah, yang satu mengatakan 10 terakhir Ramadan. Bagaimana cara mempertemukan? Ternyata kata ulama, sebenarnya itu tidak bertolak belakang, tapi itu bisa dipertemukan dengan melihat pertanyaan masing-masing. Bagaimana maksudnya? Kalau kita bertanya malam apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar Lailatul Qadar. Tapi kalau kita bertanya hari apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi kalau yang ditanyakan malam, maka jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau yang ditanyakan siang, hari apa yang paling mulia, maka jawabannya 10 hari pertama Zulhijjah. Sekarang 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari yang paling dicintai oleh Allah. Karena paling dicintai berarti hari yang paling mulia. Sementara ada juga riwayat inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah. Kata Nabi, hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu semua hari, wa a'zamuha indallah. Dan hari Jumat adalah hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah. Sekarang bagaimana lagi cara mempertemukan? Yang satu mengatakan hari Jumat, yang satu mengatakan 10 pertama Zulhijjah. Jawabannya lagi-lagi lihat pertanyaan. Kalau pertanyaan mengatakan hari apa yang paling mulia dalam sepekan, dalam 7 hari, maka jawabannya adalah hari Jumat. Tapi kalau pertanyaan mengatakan hari apa yang paling mulia dalam 1 tahun, maka jawabannya 10 pertama Zulhijjah. Jelas sampai sini? Jadi saya ulangi, kalau pertanyaannya hari apa yang paling mulia dalam 1 pekan, karena kita tidak lepas dari 7 hari, Ahad, Senin, Selasa sampai Sabtu, tidak lepas dari hari itu. Pertanyaan hari apa yang paling mulia, jawabannya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Tapi hari apa yang paling mulia dalam 1 tahun, maka jawabannya 10 hari pertama Zulhijjah. Oke. Sekarang 10 hari pertama Zulhijjah hari adalah hari yang mulia. Tetapi kata ulama, dari 10 pertama Zulhijjah ini yang paling mulia hari apa? Yang paling mulia hari apa? 10 pertama Zulhijjah. Yang paling mulia adalah hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Kapan hari Arafah? Kapan orang wukuf di padang Arafah? Saat ini, malam ini di Arab Saudi, ya, karena sekarang ini baru jam 7, berarti di Arab Saudi sekarang jam 2. Jam 2 sekarang, siang. Jam 2 siang. Nanti begitu masuk maghrib, di Arab Saudi sudah 9 Zulhijjah. Berarti sudah siap-siap untuk wukuf besok di padang Arafah. Sementara pemerintah Indonesia menetapkan besok baru 8 Zulhijjah. Jadi bagaimana nih? Ya. Besok wukuf orang di padang Arafah, sementara kita di sini baru 8 Zulhijjah. Ada yang bertanya, Ustaz, kita puasanya kapan? Puasa Arafahnya? Sementara orang wukuf hari Selasa. Kemudian di Indonesia tanggal 9 Zulhijjahnya hari Rabu, karena puasa lebarannya hari Kamis. Jadi di hari apa kita puasa? Jawabannya puasa 2 hari. Ya. Puasa besok, puasa lusa. Ya, puasa hari Selasa, puasa hari Rabu. Ya ada dasarnya. Ada dasarnya. Mana dasarnya? Puasa besok hari ke-8 Zulhijjah disebut puasa Tarwiyah. Puasa lusa hari 9 Zulhijjah disebut puasa Arafah. Tapi kalau ragu-ragu karena besok wukuf, anak kurasa Ustaz.
Kalau puasa ke hari Rabu baru menyebut puasa Arafah, nah sudah miora wukuf. Jangan sampai nanti malaikat bingung. Niatnya puasa Arafah, nah sudah miora wukuf. Nah, maka dengan demikian ada kaidah mengatakan al-ibratu bil musammayat laisa bil asma. Yang dinilai itu isinya, bukan namanya. Yang dinilai itu substansinya, bukan mereknya. Saya kasih contoh. Yang mana halal? Yang mana halal? Cap babi, minyak babi, cap unta, atau minyak unta, cap babi. Yang mana halal? Minyak babi, cap unta, atau minyak unta, cap babi. Yang mana halal? Minyak unta, cap, padahal mereknya babi. Namanya babi tapi isinya unta, halal. Kenapa? Karena yang diperpegangi isi, bukan nama. Karenanya kalau bingung-bingung ini puasa Arafah kah, puasa apakah, bilang saja saya berniat puasa besok hari ke-9 Zulhijjah, selesai. Tidak usah menyebut-nyebut Arafah. Saya berniat puasa besok 8 Zulhijjah. Saya berniat puasa besok 9 Zulhijjah. Kalau memang ragu-ragu, karena memang intinya adalah puasa pada hari itu, ya. Terlepas apa namanya, oti, banana, pisang, loka, singkang, maji, ya. Jelas deh? Sama juga dengan puasa putih, siamul abiyat, puasa putih. Kalau berniat ke puasa putih, jangan kata saya berniat puasa putih karena Allah. Bilang saja saya berniat puasa besok hari ke-13, berniat puasa besok hari ke-14, berniat puasa besok hari ke-15. Tidak perlu disebut saya berniat puasa besok puasa putih. Tapi kenapa 13, 14, 15 disebut putih? Karena malam harinya disinari dengan sinar rembulan, siang harinya disinari dengan sinar matahari. Karenanya putih. Tapi bagaimana kalau siang harinya mendung, malam harinya gelap gulita? Gimana? Karenanya dengan demikian, bukan namanya itu yang disebut, tapi kita berpuasa bukan karena tempat, bukan karena momen, tapi kita berpuasa karena waktu. Kullu anwa'is siyam murtabitun bi zaman la yartabitu bi makan. Ya, itu rumusnya puasa. Kullu anwa'is siyam murtabitun bi zaman la yartabitu bi makan. Semua jenis puasa itu berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat. Puasa Ramadan karena Ramadannya, dimanapun kita berada kalau Ramadan puasa. Puasa Syawal karena Syawalnya, dimanapun kita berada karena Syawal puasa. Puasa Asyura 10 Muharram, dimanapun kita berada, yang penting 10 Muharram puasa. Sekarang puasa Arafah, dimanapun kita berada, yang penting 9 Zulhijjah puasa. Jadi bukan karena wukufnya, tapi karena tanggalnya 9 Zulhijjah. Insyaallah kita akan jelaskan lebih jauh mengenai itu di pengajian kita berikutnya. Kemungkinan besok subuh atau kemungkinan besok lusa. Kita menyesuaikan saja, ya. Kita kembali ke laptop, meneruskan bacaan dari kitab Al-Azkar. Warawa Ibnu Abi Dawuda, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawuda. Beliau bernama Abu Bakar bin Abi Daud. Ya. Beliau adalah anaknya Imam Abu Daud, pemilik kitab Sunan Abi Daud. Ya. Anaknya juga ahli hadis, karenanya disebut Ibnu Abi Daud. An Amri ibni Murrah, dari Amr bin Murrah. An Amri bin Murrata at-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Murrah, seorang tabi'in yang mulia, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, beliau berkata, kanu artinya
para tabi'in di masa, karena beliau seorang tabi'in berarti beliau melihat kondisi masyarakat di waktu itu. Masyarakatnya adalah masyarakat tabi'in. Kanu yuhibbuna ayyahtimal Qur'an. Kanu yuhibbuna ayyuhtamal Qur'anu, ya. Kanu yuhibbuna ayyuhtamal Qur'anu. Mereka menyukai Al-Qur'an dikhatamkan. Tidak dibaca ayyahtima, tapi dibaca ayyuhtama. Jadi fi'il mudhari' majhul. Kenapa tidak dibaca maklum ayyahtima? Karena kalau dibaca ayyahtima, pertanyaannya siapa fa'il? Mana fa'ilnya? Sementara ini berbicara tentang orang banyak. Kanu yuhibbuna, mereka. Kalau dibaca ayyahtima berarti fa'ilnya satu. Kita bingung yang mana fa'ilnya. Karenanya untuk menghindari kebingungan tidak usah pakai fa'il, langsung naibul fa'il. Ya. Itulah enaknya bahasa Arab. Kanu yuhibbuna ayyuhtamal Qur'an. Mereka menyukai Al-Qur'an dikhatamkan min awwalil laili atau min awwalin nahari. Mereka suka Al-Qur'an dikhatamkan di awal malam atau di awal siang. Wa an Talha bin Masrafin at-Tabi'i, dari Talha bin Masraf at-Tabi'i al-Jalil. Dari Talha bin Masraf juga seorang tabi'in yang mulia, al-Imam, yang mendapatkan gelar al-Imam. Qala, beliau berkata, man khatamal Qur'ana ayyata sa'atin. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu kapan saja, ayyata sa'atin. Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu kapan saja, kanat minan nahari, kanat minan nahari, maksudnya di siang hari, kapan saja waktunya dia khataman Quran di hari itu, sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka para malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Hatta yumsiya, hingga dia berada di waktu sore. Artinya kapanpun kita mengkhatamkan Quran di hari itu, maka sepanjang hari itu kita akan didoakan oleh malaikat. Ingat, malaikat bersalawat berarti malaikat memohonkan ampunan. Di sini dikatakan malaikat mendoakannya sampai sore hari. Malaikat bersalawat kepadanya sampai sore hari. Bersalawatnya malaikat itu berarti memohonkan ampunan. Itulah sebabnya kata ulama sebaiknya khataman Quran di pagi hari, supaya malaikat lebih lama mendoakan kita, karena mendoakan sampai hatta yumsiya, hingga dia berada di waktu sore. Wa ayyata sa'atin kanat minal laili, dan barang siapa yang mengkhatamkan Quran di waktu kapanpun di malam hari, di waktu kapanpun di malam hari, artinya jam berapapun dia khataman di malam hari, sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan bersalawat kepadanya, artinya malaikat akan mendoakannya, malaikat akan memohonkan ampunan kepadanya, hatta yusbiha, hingga dia berada di waktu subuh, artinya hingga subuh hari malaikat akan selalu mendoakannya. Lagi-lagi itulah sebabnya ulama mengatakan sebaiknya khataman Quran di pagi hari, agar malaikat lebih lama mendoakan kita sampai sore hari. Sebaiknya kita khataman Quran di awal malam, agar malaikat lebih lama mendoakan kita sampai subuh hari. Wa an Mujahidin nahwuhu, dan riwayat dari Mujahid juga seperti itu. Wa an Mujahidin nahwuhu, artinya nahwu hadzal hadis. Jadi seperti riwayat ini juga dari Mujahid. Artinya Mujahid juga meriwayatkan cerita seperti itu. Mujahid ini adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kita selesaikan paragraf ini.
Wa rawaina fi musnadil imam, dan kami riwayatkan dalam musnad al-imam al-mujma'i ala hifzihi, yang telah disepakati ala hifzihi, disepakati hafalannya, wa jalalatihi, dan kemuliaannya, wa itqanihi, dan kecerdasannya, wa bara'atihi, dan kebaikannya, yang bernama Abi Muhammad Ad-Darimi. Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, maksudnya Imam Ad-Darimi. Terdapat riwayat dalam kitab Imam Ad-Darimi an Sa'din ibni Abi Waqqas, dari Sa'ad ibni Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi. Sa'ad ibni Abi Waqqas dianggap gelarnya, beliau mendapatkan gelar singa yang menyembunyikan cakarnya. Ya. Konon Sa'ad ibni Abi Waqqas ini dikenal dengan gelar singa yang menyembunyikan cakarnya. Kenapa disebut singa yang menyembunyikan cakarnya? Karena kalau dilihat sepintas ini ahli ibadah. Karena Sa'ad ibni Abi Waqqas kalau dilihat sepintas dia ahli ibadah. Pokoknya hari-harinya diisi dengan ibadah, baca Quran, salat sunnah, berzikir. Tapi begitu berhadapan dengan musuh di medan perang, maka dia seorang pemberani menghadapi musuh. Jadi kalau dilihat sepintas lalu orangnya lemah, tapi begitu berhadapan dengan musuh-musuh Allah ternyata sangat pemberani. Karena diberi gelar singa yang menyembunyikan cakarnya. Ini juga berarti jangan pernah pandang enteng orang yang selalu menunduk, karena orang yang menunduk sangat menyakitkan tandukannya. Menunduk. Ya. Jadi jangan pernah pandang enteng orang yang menunduk, karena bisa jadi orang yang menunduk itu ketika dia menanduk itu pasti sangat menyakitkan. Ya, dia jangan pernah memandang enteng seseorang. Kita memang kedah cundek kemi. Ya, malam-malam hati-hati, karena di balik kelemahan bisa jadi muncul kekuatan yang luar biasa. Jadi, menunduk untuk menanduk. Tapi kalau congak matur apa kue tidak bisa menanduk. Tidak bisa ke tempo-tempo, tidak bisa. Karenanya hati-hati dengan orang yang menunduk. Upana congai menre maksud itu. Ya. Sa'ad ibni Abi Waqqas berkata, beliau berkata, iza wafaqa, perhatikan ini, iza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili, bila khataman Al-Quran bertepatan dengan awal malam, bila khataman Al-Quran wafaqa, sesuai atau bertepatan dengan awalal laili, awal malam, sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan senantiasa bersalawat kepadanya hatta yusbiha, hingga di waktu subuh, hingga di waktu pagi hari. Wa in wafaqa khatmuhu akhiral laili, dan jika khataman Al-Qur'annya bertepatan dengan akhir malam, maksudnya kalau akhir malam sudah masuk waktu subuh. Ya, maksudnya di sini akhir malam berarti awal pagi. Ya. Sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya, akan senantiasa bersalawat kepadanya hatta yumsiya, hingga dia tiba di sore hari. Qala Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi mengatakan, hadza hasanun an Sa'din. Hadis ini adalah hadis hasan yang bersumber dari Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Inilah bacaan kita pada malam hari ini, kaitannya dengan kapan waktu terbaik kita memulai bacaan dan kapan waktu terbaik kita mengkhatamkan Al-Quran. Intinya ada 3. 1, mengenai waktu memulai dan mengkhatamkan, pada dasarnya dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai kesempatan. Tapi bila memungkinkan, yang kedua, bila memungkinkan, sebaiknya sesekali khataman di malam hari, sesekali khataman di
siang hari, agar siang dan malam ini bisa menjadi saksi bagi kita nanti di hari kemudian. Yang ketiga, sebaiknya khatamannya dilakukan di awal malam atau dilakukan di awal pagi atau di awal siang. Kenapa? Karena pastinya itu merupakan doa agar sepanjang waktu kita mendapatkan keberkahan dari Allah dengan adanya salawat dan doa-doa dari para malaikat-malaikatnya Allah. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.